Oke, aman. Sip. Bang Molan. Oke. Iya pakai langit biru. Sip. Yuk. Oke. Ya. Oke. Kak Lisa, ini kan bisa dibilang kan kemarin dirimu sempat viral ya terkait dengan endorse hijab. Banyak yang salfok Oh, dengan itu. kecantikanmu. Mungkin seperti apa nih Kak kemarin? Iya, aku kan memang di BA ya sama toko Madinah Arosbaya ya. Ya udah ngepost biasa gitu. Tiba-tiba viral. Dengan dirimu post seperti itu banyak yang bilang wajahmu mirip salah satu dokter kecantikan yaitu Mira Mira Hayati. Hayati. Iya, gimana nih Kak mungkin Dari dibanding-bandingkan? dulu emang juga disama-samain mulu ya sama beliau. Gitu. Tapi dari kamu ada keinginan buat berhijab gak sih? Masya Allah, tabarakallah banget ya. Cocok Ya Allah, banget. Masya Allah, belajar. Tapi nantilah itu. Tapi banyak bisa dibilang tuh ada pro kontranya juga dari postingan kamu kemarin dia Pasti. memakai hijab. Gimana tuh kamu menghadapinya? Apalagi kan bisa dibilang banyaknya julitan juga ya yang datang. Nggak ada masalah, emang begitu kan. Di setiap postingan juga ada, bukan postingan berhijab aja. Bahkan netizen sempat menyebutkan bahwa dia mau mencoba memposting memakai hijab tersebut ingin menyerupai dengan cinta menyamai-nyamai. Gimana Beda tuh, lah, Kak? beda lah. Itu mah model hijabnya aja beda. Itu bener-bener full, emang bener-bener untuk endorsement, bukan endorsement gitu. Tetapi selama ini mungkin Kak, apalagi ini kan dirimu mulai banyak yang endorse, banyak juga yang mengundang ke berbagai acara. Mungkin impact baiknya seperti apa sih Kak? Cuan lah. Simple, jauh, simple, jelas. Tapi bisa dibilang menjadi lebih baik juga nggak sih Kak dengan adanya kejadian ini, mungkin dari kasus kamu membawa berkah juga untuk Membawa berkah pasti, tapi kan kalau ngomong masalah endorsement itu dari dulu memang aku juga udah berselebgram ya Mbak gitu. Cuman sekarang agak lebih rame aja gitu. Alhamdulillah. Perbedaannya seperti apa sih yang sebenarnya signifikan dari sih saat kamu sebelum tertimpa kasus ini dan setelah tertimpa kasus ini gitu? Ya lebih dikenal aja sih Mbak. Gimana nih, agak sedikit star syndrome nggak sih saat kamu lebih dikenal? Menurut Mbak aku star syndrome enggak? Kalau menurut aku sih enggak ya. Karena sebelumnya aku juga udah pernah viral gitu. Nah, kan banyak banget nih kemarin setiap apa kegiatan kamu, apa yang kamu pakai langsung jadi viral, langsung jadi banyak mungkin pujian, pro dan kontra lah, hujatan juga. Seperti apa kamu menanggapinya itu semua gitu? Iya nggak apa-apa gitu, nggak ada masalah gitu, diterima aja. Apa yang membuat kamu akhirnya terima aja, legowo dengan julitan-julitan netizen? Udah biasa, apapun yang diposting, mau itu berhijab, mau lagi ngapain, juga pasti ada pro kontra aja kalau udah tentang Lisa Mariana. Tapi untuk endorse pakaian muslim atau hijab ini apakah baru kali ini atau sebelum-sebelumnya pernah nggak sih, Udah, Kak? aku udah hampir 1 bulan. Tapi impactnya mungkin setelah dirimu bisa bilang mempromosikan busana muslim ya, daripada busana yang biasa kamu jual kan piyama ya. Mungkin impactnya seperti apa sih Kak? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya lebih banyak peminatnya di ketika kamu endorse pakaian muslim atau Kalau endorse kan bukan usahaku ya. Memang aku full di endorse. Kalau pajamas itu kan memang bisnisku gitu. Jadi ya beda. Gitu. Oke. Kak, boleh nggak sih kalau misalnya kita ingin Kakak tunjukkan dikit cara pakai kerudungan gitu, hijabnya yang seperti kemarin ini kan hampir sama nih Kak. Ih, rambutnya udah jangan udah Sayang. kecuali di ponytail boleh lah gitu. Kalau mau ada acara lagi ya bisa. Kak, ini kan apalagi kan sempat beredar berita ya kayak terkait dengan gugatan Kakak yang senilai 16 miliar tersebut Kak. Mungkin seperti apa sih nih kalau Kayaknya untuk lebih dah lanjutan? Mbak, bukan 16 M. Berapa nih, Kak? Lebih jelasnya. Nggak boleh disebutkan di sini.
Tapi dengan adanya bisa bilang gugatan tersebut setimpal nggak sih Kak untuk nantinya apa namanya biaya untuk selin juga Kak? No comment, pokoknya itu masalah gugatan 16 M. Itu nanti langsung aja ke kuasa hukum aku, karena aku nggak bisa mempublish di sini ya. Gitu. Neng, apapun yang kamu lakukan pada akhirnya sekarang tuh orang menganggap salah. Mm-mm. Pandangan orang ya. Mm-mm. Sampai gak sih Neng? Atau kamu merasa bahwa Tapi dia emang enggak, bodo amat gitu loh? tapi enggak juga loh. Dulu mungkin awal viral iya ya, tapi sekarang lebih mungkin netizen lebih smart gitu. Jadi kayak 50-50 gitu, nggak ke aku semua hujatan itu gitu loh. Gitu. Tapi kamu nggak sempat ngerasa apa sih, down nggak sih bahwa kok kan nggak melulu yang namanya perempuan itu salah gitu. Iya itu, makanya kan awalnya down, tapi sekarang udah enggak. Maksudnya udah enggak lah, udahlah biarin aja. Ada gak yang real nyata support kamu ketemu bisa sabar ya bla bla gitu, ada nggak? Banyak justru yang ketemu real yang aku dukung kamu ya bla 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 segala macam gitu. Menjadi power tersendiri gak sih buat kamu? Iya. Dan itu juga bagian dari selain anak ya, itu juga menjadi bagian dari penyemangat kamu. Iya, menjadi apa sih? Menjadi penyemangat. Jadi penyemangat untuk kamu yakin kalau kamu memenangkan gugatan ini atau seperti apa? Memenangkan gugatan. Pokoknya kalau masalah gugatan itu aku nggak mau bahas lah di sini gitu. Tapi kamu yakin gak sih? Punya keyakinan gak sih? Kalau ini Iyalah. Kalau memang tidak ada kecurangan dan tidak ada rekayasa atau permainan belakang ya pastinya menang gitu kan. Kan saya sudah berstatement. Kalau misalkan hasil dari tes DNA itu negatif, mah nggak usah repot-repot. Saya bawa koper, tolong borgol tangan saya. Udah, gitu. Tapi kan kemarin juga pada saat persidangan mediasi kan dari pihak kuasa hukumnya bilang bahwa nanti seterusnya persidangan selanjutnya Pak Eka tidak akan datang. Gimana tuh Pak? Saya mau tanya, beliau sibuk apa? Semua orang punya kesibukan, Mbak Mbae juga punya kesibukan kan? Benar gak? Gitu. Beliau kan sudah sipil. Seharusnya tidak seperti itu dong. Kan dia yang berstatement kan, katanya bermartabat gitu. Ya. Tapi nyatanya mana? Nggak ada. Atau kamu lagi ya udah, kalau orang benar itu kan akan siap pasang modal. Kalau orang benar itu pasti akan tampil. Karena Betul. Kalau emang orang nggak ada salah atau apa, ya datang aja kali ya, nggak usah mangkir kan gitu. berarti kamu tidak ada ini memang merasa ya udah, memang merasa mengakui secara langsung bersalah. Menurut mbaknya gimana? Menurut Nana gimana? Bisa dikatakan pengecut. Ya bisa jadi, bisa jadi gitu ya. Apalagi kan ini kan bisa dibilang selama ini sebelum masuk ke persidangan gugatan yang kamu ajukan, pihak dari Ridwan Kamil sendiri bahkan seperti tegas, iya kita siap untuk menghadapi kedepan. Nah itu makanya, tapi kenapa mangkir terus? Gitu loh. Oke. Tapi sejauh ini udah ada usaha belum dari kamu buat menemui Pak RK sendiri? Itu kan kita hadir ke sidang, bermediasi, segalanya itu kan termasuk usaha kan, gitu. Ada hak yang paling penting. Rumah dia deket loh dari PN, kenapa nggak hadir? Kan gitu. Ada hak yang paling penting selain hak anak. Ya, Itu hak yang paling penting pasti. memang emang untuk anak. Hak anak itu nggak ada toleransinya ya. Tapi kan sampai detik ini ternyata kan tidak ada. Kamu mau perjuangin sampai mana hak anakmu? Titik darah penghabisan. Iya, sampai titik darah penghabisan. Anakmu sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Kan udah cukup besar rilisnya. Udah 3 tahun setengah. Bisa bertanya. Belum. Oh. Tapi paling Bisa mungkin tidak di YouTube Pak. YouTube di setting YouTube Kids lah Mbak gitu. Ya paling kalau misalnya ada di TV gitu kan, itu mami gitu aja. Cuman dia belum paham. ya oke, maksud saya kamu biar bagaimanapun tanpa mengubah apapun tetap memperkenalkan nggak sih bahwa this is your dad gitu, bla 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 bla. Nggak mau dulu. Alasannya apa? Alasannya ya ngapain, dia juga belum ada itikat baik. Tapi nantinya kamu akan memberitahu nggak kalau misalnya dia ini ayah kamu suatu saat atau seperti apa?
pasti kalau misalnya beliau beritikat baik. Gitu saja. Berarti kalau tidak ada titik temu, kamu tidak akan pernah memberitahu anak kamu kalau itu bapaknya. Dosa sih ya sebenarnya ya, dalam Islam dosa ya. Tapi mau gimana ya, ntar aja lah ikutin seiring berjalannya waktu. Atau kamu merasa gak sih bisa hidup lu bisa sinetron? Dalam artian gini loh, nanti ketika anak besar sukses tiba-tiba yang mengakui gimana? Dih, nggak mau gue. Kalau misalnya nggak ada itikat baik dari sekarang ya, jangan, nggak usah. Gue usah ngakuin Nggak usah. Itu suatu saat itu pasti akan terjadi. Berarti Gitu. kamu udah mewanti-wanti sekali dong untuk kejadian itu datang. Seperti apa nih kamu aja mungkin kalau besar untuk sukses tiba-tiba dia datang, ya kan? Iya, kalau kamu nggak pernah mengenalinya kan? Jadi seperti apa dong? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau jika Mikir kamu ya, ini jawabannya Iya, mikir ya. posisi gue kan di posisi yang pasti berat dan bingung ya kan. Satu Iya. sisi ini bapaknya anak, di sini anak butuh paling tidak harus tahu gitu kan. Pasti kamu punya dilema nantinya. Pasti kan kalau kayak gitu kan Selin ya juga pasti bakal benci ya. Ya nggak tahu, tanya aja ntar sama Selin kalau Selin udah gede. Mau nggak nemuin bapaknya? Jangan tanya saya. Kamu sendiri mengizinkan nggak ketika tiba-tiba udah sukses datang gitu? Nggak tahu, belum tahu. Tapi mungkin kekhawatiran terbesar kamu apa sih Kak? Ini kan bisa dibilang satu ayahnya saja sampai sekarang tidak mau mengakui. Gitu. Gimana maksudnya? Iya, ketakutan dirimu terbesar ketika nanti Selin suatu saat menanyakan sosok ayahnya yang sebenarnya. Ada suami saya kan sekarang gitu, ada abang saya gitu, banyak, maksudnya iya bukan banyak bapaknya ya, maksudnya banyak yang bisa diakui sebagai sosok ayah gitu. Kalisa, Kalau misalkan beliau tidak beritikat baik gitu. Kalisa kan ini ada yang mengatakan kalau kamu bisa berdamai tapi syaratnya ada biaya sekolah untuk Selin. Itu benar atau tidak? Betul. Seperti apa? Iya. Biaya sekolahnya itu sampai mana dan berapa sih? Ya sampai perguruan tinggi. Anak-anak beliau kan sampai perguruan tinggi. Iya dong. Begitupun sama Selin gitu loh. Selin juga harus mendapatkan hak yang sama. Dan di sekolah yang terbaik. Betul lah. Luar negeri juga ya. Kalau ngomong ke luar negeri ya nggak tahu, di Indonesia juga banyak sekolah bagus kan gitu. Oke. Sampai detik ini udah ada komunikasi belum Kak dengan Bu Cinta? Aku no komen ya kalau untuk Bulog ya, benar-benar no komen gitu. Tapi menjadi suatu trauma terbesar dirimu nggak sih Kak? Apalagi dulu kan dirimu sempat dijanjikan juga ya ini disekolahkan oleh Pak RK. Betul. Jika nantinya Pak RK Jadi itu kebanyakan janji-janji. Itulah makanya terlalu ya gimana, janji-janji ke rakyat, ke perempuan. Ini kan ada Gitu. 10 juta per hari yang kamu ajukan. Oh gini, itu nanti tanya sama Bang Markus, jangan tanya sama aku gitu, karena aku juga nggak bisa jawab di sini. Pokoknya nanti langsung aja tanya ke kuasa hukum. Oke, tapi apapun yang kamu minta itu adalah bagian dari hak Anak anakmu. Jadi buat kamu sah-sah aja kan? Iya. Oke. Lagi? Jadi kalau 10 juta per hari itu jika tuntutan nah itu gugatan makanya tadi kamu aku tidak jangan dibayar. tanya ke aku, tadi kan udah ditanya. Tapi Kalisa sendiri itu bersama kuasa hukum tahu nggak sih maksudnya mendiskusikan nggak sih untuk hal seperti itu gitu loh. Pastinya kan Aku nggak bisa jawab, nanti wawancaranya sama Bang Markus aja atau sama Bang John. Oke. Tapi buat kamu angka 10 juta itu cukup atau kurang? Mengingat apa yang sudah kamu alami selama Iyalah, tahun. kerugian apa, material, immaterial. Satu Indonesia hujat gosai sampai gue nenek-nenek, nama gue akan dikait-kaitkan terus Jejak digital. perihal ini, jejak digital gitu loh. Jadi sebetulnya itu angka kecil ya untuk apa yang sudah kamu rasakan. Iya, Psikologis, iya mental, iya kan, apalagi seorang ibu mental harus sehat. Ini yang dirasakan kan nggak sehat gitu loh. Bahkan ketika saya nanti beranjak besar dia buka browser akan mencari tetap jejak ada digital. terlihat. Iya, akan dikaitkan sampai gue mati pun, sampai jadi nenek-nenek. Kamu sudah memikirkan hal itu belum? Bagaimana kamu mengcounter atau menamengi Selin untuk latihnya kan bisa nanti besar akan bertanya, nanya bro selingkuh jejak digital, mama begini segala macam.
gini, kalau masalah itu pasti bakal ada ya. Cuman masih aku pikirin penataan kata-katanya gimana ya yang baik ya, gitu, yang tidak menyakiti anakku, kayak gitu. Berarti kamu tetap masih memikirkan ya untuk jejak digital ini biar Iyalah. Selin tetap terjaga mentalnya harus siap. Lagi? Udah? Yang terakhir ada Untuk yang Maria? Kak Lisa sampaikan untuk Pak RK sendiri ini seperti apa Kak? Ya pokoknya gentleman aja lah Pak RK, udah maksudnya jangan mangkir kan, yang Bapak kan menantang tes DNA nih, saya sudah siap gitu kan, bilang bermartabat segala macam, tapi nyatanya mana, hanya diwakilkan sama kuasa hukumnya gitu loh, prinsipalnya nggak hadir gitu kan, jadi deadlock kan gitu. Untuk sidang selanjutnya dirimu akan hadir kan Kak? Atau- Hadir terus, kalau memang diwajibkan hadir pasti hadir lah gitu. Sidang selanjutnya kapan Kak? Tanggal berapa mungkin? Nanti diinfoin ya. Tanggal 12. 19 ya 19. Tahu aja. Udah pasti. Heeh. Saya